Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zulfi Maulidah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Analisis Real 2. Berikut ini adalah soalnya. Yang pertama yaitu jelaskan definisi limit barisan, buat satu contoh barisan yang konvergen dan satu contoh barisan yang tak konvergen. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan definisi limit fx dengan x mendekati g sama dengan L. Lalu tentukan nilai limit 1/2x dikurangi x kuadrat dengan n mendekati 2 dan membuktikan. Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan bentuk-bentuk fungsi yang tidak memiliki nilai limit di suatu titik. Dan yang terakhir yaitu buktikan bahwa limit 1/n dengan x mendekati 0 positif sama dengan tak terhingga. Jawaban dari soal yang pertama yaitu definisi limit barisan, yaitu untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli k sehingga suku setelah suku ke k jarak antara xn dengan x kurang dari epsilon. Kemudian contoh dari barisan konvergen yaitu 1/n konvergen ke 0. Buktinya yaitu ambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka 1/epsilon lebih dari 0 terdapat n0 elemen n, sedemikian hingga 1/epsilon kurang dari n0 atau 1/n0 kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap n lebih dari sama dengan n0 berlaku mutlak 1/n dikurangi 0 sama dengan mutlak 1/n sama dengan 1/n0 lebih dari sama dengan 1/n kurang dari epsilon. Jadi 1/n mendekati 0 atau dengan kata lain limit 1/n n mendekati tak hingga sama dengan 0. Kemudian selanjutnya contoh barisan tak konvergen, yaitu diberikan x sama dengan 0,2, 0,2 dan seterusnya tidak konvergen ke 0. Untuk membuktikan bahwa bilangan tersebut tidak konvergen, maka dipilih epsilon 0. Epsilon 0 sama dengan 1. Ambil sebarang k elemen n, maka k bilangan ganjil dan genap. Untuk k bilangan ganjil, dipilih n0 sama dengan k ditambah 1, maka n0 bilangan genap. Dan xn0 sama dengan 2. Maka mutlak dari xn0 dikurangi x sama dengan mutlak 2 dikurangi 0 sama dengan 2 lebih dari 1 sama dengan epsilon 0. Sehingga mutlak dari xn0 dikurangi x lebih dari epsilon 0. Kemudian untuk k bilangan genap dipilih n0 sama dengan k ditambah 2. Maka n0 bilangan genap. Sehingga xn0 sama dengan 2. Maka mutlak dari xn0 dikurangi x sama dengan mutlak 2 dikurangi 0. Sama dengan 2 lebih dari 1, maka sama dengan epsilon 0. Kemudian mutlak dari xn0 dikurangi x lebih dari epsilon 0. Jadi berdasarkan definisi barisan tak konvergen, maka terbukti karena nilai mutlak xn0 dikurangi x lebih dari epsilon 0. Kemudian jawaban dari soal yang kedua yaitu definisi limit fx dengan x mendekati k sama dengan L, yaitu untuk setiap epsilon 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga x di A jarak antara x dengan c kurang dari delta sehingga jarak antara fx dengan L kurang dari epsilon. Kemudian yang kedua, nilai dan bukti dari limit 1/2x dikurangi x kuadrat dengan n mendekati 2. Nilai dari limit 1/2x dikurangi x kuadrat dengan x mendekati 2 adalah tidak ada.
karena hasil substitusi dari 2x dikurangi x kuadrat adalah x sama dengan 2. Oleh x sama dengan 2 adalah 0, sehingga 1/0 sama dengan tak terhingga. Hal tersebut dapat terbukti karena untuk setiap alfa elemen R terdapat delta alfa lebih dari 0, sehingga untuk setiap x di A, maka jarak antara x dengan y lebih dari 0 dan kurang dari delta, sehingga fx akan lebih dari alfa. Kemudian jawaban dari soal yang ketiga. Jawaban dari soal yang ketiga yaitu bentuk fungsi yang tidak memiliki nilai limit di suatu titik. Yang pertama yaitu terputus atau fungsi tangga. Contohnya fx sama dengan mutlak x dikurangi 1 per x dikurangi 1 tidak memiliki limit di titik x sama dengan 1. Berdasarkan definisi nilai mutlak diperoleh mutlak x dikurangi 1 sama dengan x dikurangi 1 dengan x lebih dari sama dengan 1. Kemudian min x plus ditambah 1 dengan x kurang dari 1. Sehingga limit kanan dari fx adalah limit fx x mendekati 1 positif sama dengan limit x dikurangi 1 per x dikurangi 1 dengan x mendekati 1 positif sama dengan limit 1 dengan x mendekati 1 negatif sama dengan 1. Sedangkan limit kiri dari fx adalah limit fx dengan x mendekati 1 negatif sama dengan limit min x ditambah 1 per x dikurangi 1 dengan x mendekati 1 negatif sama dengan limit min 1 dengan x mendekati 1 negatif sama dengan min 1. Maka nilai limit kanan tidak sama dengan nilai limit kiri. Sehingga jika disimulasikan dalam bentuk grafik, maka akan terbukti fx sama dengan nilai mutlak dari x dikurangi 1 per x dikurangi 1 tidak memiliki limit di titik x sama dengan 1. Kemudian yang kedua yaitu nilai fungsinya tak terbatas. Contohnya yaitu fx sama dengan 1 per x kuadrat. Jika disimulasikan dalam bentuk grafik, maka akan kita ketahui bahwa ketika x mendekati 0, baik dari kanan maupun kiri, maka fungsi fx akan membesar tak terbatas. Sehingga fungsi fx tidak mendekati nilai tunggal apapun ketika x mendekati 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa limit 1 per x kuadrat dengan x mendekati 0 tidak memiliki nilai limit. Kemudian bentuk fungsi yang tidak memiliki nilai limit di suatu titik lainnya yaitu fluktuasi atau bergelombang. Contohnya yaitu fx sama dengan sin 1 per x. Dan jika kita simulasikan ke dalam bentuk grafik, maka akan kita ketahui bahwa ketika x mendekati 0, baik dari kanan maupun kiri, maka fungsi fx akan berfluktuasi atau bergelombang tak terbatas di antara negatif 1 dan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan sin 1 per x tidak memiliki nilai limit di titik x sama dengan 0. Kemudian jawaban soal yang terakhir yaitu pembuktian dari limit 1 per n dengan x mendekati 0 positif sama dengan tak terhingga. Pembuktiannya yaitu dengan mengambil sembarang alfa di R. Maka akan dibuktikan delta positif sehingga jarak antara x dikurangi 0 lebih dari 0 dan kurang dari delta. Maka 1 per x lebih dari tak terhingga. Maka lebih dari alfa. Maaf.
maka 1 per alfa, maka X kurang dari 1 per alfa dan lebih dari sama dengan 0. Berdasarkan fakta 0 kurang dari nilai mutlak dari X dikurangi 0 sama dengan nilai mutlak X kurang dari delta. Maka delta dikali nilai mutlak X lebih dari nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak X dan kurang dari delta dikalikan delta. Maka akan didapatkan X kuadrat dan sama dengan nilai mutlak X kuadrat kurang dari delta kuadrat. Kemudian dapat dipilih delta kuadrat sama dengan 1 per I jika dan hanya jika delta sama dengan 1 per akar dari alfa. Sehingga 0 kurang dari nilai mutlak dari X dikurangi 0 sama dengan nilai mutlak dari X kurang dari delta sama dengan 1 per akar dari alfa. Jadi, X mutlak dari X kuadrat sama dengan mutlak X yang dikuadratkan kurang dari 1 per akar dari alfa yang dikuadratkan sama dengan 1 per alfa. Jika dan hanya jika delta sama dengan 1 per X kuadrat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.